Yo, welcome back with me, my brother and my sister. Kembali lagi bersama Segax di Madao Channel. Dan kita akan lanjutkan sesi yang kemarin. Bilangnya kemarin, padahal cuma tadi ya. Nah, sekarang adalah bagian kedua. Penggunaan di kendaraan. Nah, ini juga banyak yang menjadi pertanyaan, apakah kalau misalkan ini Maya, kalau tadi kan udah hitung-hitungan secara teori gitu ya, kita, diajarkan sekarang, apakah bagaimana cara menggunakan di kendaraan ini? Nah, karena banyak juga yang mempertanyakan apakah benar-benar bisa dipakai di mesin bensin biasa atau membutuhkan mesin yang khusus ya. Kita coba cekit-cekat aja ya, kita lanjut. Kemudian terkait dengan penggunaan bahan bioetanol sebagai bahan bakar kendaraan. Apakah bioetanol bisa dipakai untuk bahan bakar kendaraan? Maka jawabannya bisa. Bisa, tapi dengan catatan. Pertama, yang paling dasar kita melihat dari sisi energinya dulu. Jadi kalau kita lihat secara energi, untuk bensin, jumlah energi yang ada pada tiap liternya itu adalah sebesar 32 megajoule. Sementara itu, kalau untuk etanol, bioetanol, etanol sama aja, nilai energinya adalah 21 megajoule per liter. Artinya, untuk jumlah literan yang sama, energi yang dihasilkan oleh etanol ini lebih sedikit. Yang dari sini artinya jarak tempuhnya dari kendaraan pasti juga akan lebih sedikit. Nah, ini ya, ini juga menarik nih. Kalau menurut, banyak video-video tentang, Bobby Boss itu bilangnya katanya, Bobby Boss itu lebih hemat, berarti konsumsi bahan bakarnya lebih sedikit ya kan. Tapi mungkin juga karena jalannya mudun terus gitu, kayak di tanjakan Emen tapi dari atas ke bawah gitu. Soalnya apa, ini kan ada bensin ya kan, Kang Fajrul ini menjelaskan tentang bensin itu mempunyai ya perhitungan energinya 32 megajoule per liter. Sedangkan etanol itu 21 megajoule per liter, bedanya dari 11 gitu ya. Tapi ini berefek sangat besar sekali gitu ya, secara perhitungan juga di bawah. Berarti apakah klaimnya tentang penghematan dan efisiensi gitu ya, eee, itu benar adanya gitu. Kita lanjut, jangan berkesimpulan dulu, kita lanjut. Dari sini artinya jarak tempuhnya dari kendaraan pasti juga akan lebih sedikit. Makanya kalau di sini diklaim bahan bakar Bobby Boss ini bisa digunakan untuk menempuh jarak yang lebih jauh, ini tidak tepat. Dan kalau kaitannya dengan energi seperti ini udah nggak bisa diotak-atik lagi, udah nggak bisa dicit, teman-teman. Kemudian yang juga perlu diperhatikan terkait dengan penggunaan bioetanol ini untuk mesin kendaraan. Nah, sekarang ini bakalan ngebahas tentang mesin kendaraan. Ya kan, sebelum masuk ke sini saya bridging dulu karena apa? Karena banyak juga ya yang kemarin-kemarin, bensin biasa dicampur dengan etanol, banyak yang bilang katanya bakalan menyebabkan mogok ke kendaraan gitu. Itu dicampur ya, cuman 10%. Tapi ini kalau misalkan 100% atau full murni semuanya adalah etanol ya, karena semuanya full nabati itu ya, bakalan rontok nggak mesinnya? Kita coba Kang. Etanol itu memang bisa dibakar untuk menggerakkan mesin, tapi mesinnya ini perlu penyesuaian terlebih dahulu. Karakteristik dari etanol itu berbeda dengan bensin. Dari sisi jumlah campuran bahan bakar dan udara atau air fuel ratio yang ada di mesin untuk pembakaran itu berbeda. Untuk bensin, rasio udara bahan bakar pakainya adalah 14,7:1, sementara kalau etanol di kisaran 9,7:1. Sehingga untuk jumlah udara yang sama, mesin itu akan butuh pasokan etanol yang lebih banyak. Makanya kalau kemudian masih pakai konfigurasi mesin yang sama yang didesain untuk bensin, artinya mesin tidak bisa bekerja secara maksimal.
Kemudian sifat dari etanol itu sendiri, kalau kaitannya sama mesin, ini dia kan bisa menyerap air ya. Yang ini bisa meningkatkan potensi korosi pada komponen-komponen mesin. Dan ini juga adalah topik yang beberapa waktu lalu sempat ramai ya teman-teman, di mana pemerintah mau menambahkan 10% etanol untuk bensin, yang sebenarnya untuk kendaraan-kendaraan modern, dia udah didesain agar dia bisa tahan terhadap etanol 10% ini. Tapi kalau etanolnya ini 100%, maka ini akan perlu penyesuaian dalam skala yang besar, artinya dari sisi material ataupun konfigurasi mesinnya ini perlu dirombak. Kemudian yang juga penting untuk diperhatikan adalah terkait dengan nilai RON-nya. Nah, ini adalah hal yang menarik yang jarang orang perhatikan juga. Dari berita-berita disampaikan kalau Bobby Boss itu dia punya nilai RON 98. Sementara itu sebagai konteksnya, etanol itu dia memiliki nilai RON 108 sebenarnya. Artinya, sebentar. Dari RON 108 menjadi 98, artinya di sini ada penurunan. Loh, kok bisa? Kenapa? Kok bisa ada penurunan? Nah, kemungkinannya yang terjadi di antara banyak kemungkinan yang ada dua yang utama. Ini bukan spesifik pada produk ini ya, tapi secara umum bagaimana nilai RON bisa turun. Pertama, dari sisi proses ekstraksinya. Bisa jadi masih ada sebagian bahan pengotor yang membuat nilai RON-nya ini nggak maksimal di 108. Sementara itu, kemungkinan yang kedua, nilai RON 98 dari etanol ini bisa turun menjadi 98 karena ada proses pencampuran dengan bahan bakar lain yang nilai RON-nya lebih rendah. Campuran apa yang dipakai, aku nggak tahu dan nggak ada informasi itu. Tapi kalau misalnya kita gunakan asumsi saja, dicampur dengan bahan bakar Pertalite misalnya, karena Pertalite kan yang paling gampang digunakan, di sini kita bisa menghitungnya, teman-teman. Jadi nilai RON akhirnya bisa didekati dengan perhitungan nilai RON bahan bakar pertama dikali persentasenya tambah nilai RON bahan bakar kedua dikali dengan persentase bahan bakar kedua. Nah, dari sini aku udah menghitung. Jadi untuk mendapatkan nilai RON 98 dari campuran Pertalite dan etanol, di sini diperlukan sebanyak 44% etanol. Nah, jadi 56% Pertalite tambah 44% etanol didapatkan secara teoritis nilai RON-nya adalah 98 ini, teman-teman. Ini masih pendekatan aja karena sebenarnya untuk nilai RON sendiri itu tidak selalu linear dan untuk tahu nilainya secara pasti dibutuhkan pengujian. Jadi ini adalah salah satu kemungkinannya juga. Nah, jadi untuk ini penghujung di sesi kedua ya. Nah, jadi menurut penjelasan Kang Fadil tadi ya, soal klaim yang katanya RON-nya 98 mungkin itu dicampur. Kenapa? Karena, etanol sendiri mempunyai RON-nya itu 108 gitu ya. Jadi kalau misalkan Bobby Boss 98 kayak Pertamax Turbo kan ya, itu, eee, harus dicampur. Nah, dicampurnya pakai apa? Pakai Pertalite ya, kira-kira kalau buat nurunin ya kan harus pakai yang lebih kecil gitu, pakailah Pertalite. Jadi kalau hitung-hitungannya juga Pertalite-nya juga harus 56% Pertalite dan etanolnya berarti 44% yang dari tebu itu bukan tebu, jerami itu ya. Jadi mungkin itu kemungkinan pertama katanya mungkin dicampur atau mungkin juga karena, penyulingan yang tidak maksimal. Nah, kalau penyulingan tidak maksimal ini mungkin ya masih, disulingnya itu pakai gentong itu bekas oli, udah itu didinginkannya di bak mandi gitu pipa-pipa sulingannya dan langsung ditetes di tampungnya pakai aqua bening, kayak bikin ciu. Itu mungkin ya. Jadi
terjadilah ada masuk jarak pengotor itu, jadi si ronnya turun jadi, berapa, 98 yang harusnya 108 itu. Jadi itu kemungkinan pertamanya, dan kemungkinan kedua, tapi ada kemungkinan ketiganya. Mungkin kemungkinan ketiganya itu pas lagi nyulingnya itu kurang bersih gitu ya, positif aja mungkin aja kecampur gitu ya, kuku Bima atau mungkin yang merah-merah gitu pakai kuku Bima atau M1500, 150 gitu kan ya. Jadi mungkin itu aja untuk season ketiga, jadi kelihatannya sedikit, kita itu sedikit terbuka dengan wawasan kita itu sedikit terbuka. Terima kasih buat Kang Fajrul ini ya. Dan kita akan berjumpa di bukan season, di sesi ketiga ya, yang tentang, ini. Nah, tahap dan implementasinya kalau misalkan diimplementasikan, benar-benar diimplementasikan. Jadi, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan terima kasih sudah menonton, reaksi dan bacaton saya kali ini. Ya, terima kasih.